Ahmadu bin Hambali ala sihhati salatil makmumi min ghairi qiraatihi syai'an. Tiga imam sepakat, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, bahwa makmum itu sah sholat di belakang imam tanpa membaca Al-Fatihah. Sedangkan madhab kita, madhab al-imam asy-Syafi'i, la tasihhu shalah illa bi qiraatil Fatihah. Tidak sah sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Itu madhab kita. Makmum kalau nggak baca Fatihah tidak sah sholat. Tapi sepakat tiga imam juga. Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, makmum sah walaupun nggak baca Fatihah. Tapi madhab kita, makmum tidak sah kalau nggak baca Fatihah. Ya, hanya kita madhab Syafi'i yang mengatakan tidak sah kalau makmum nggak baca Fatihah. Tiga imam sah walaupun makmum nggak baca Fatihah. Wal masbuku yatahammaluha anhul imamu, dan masbuk itu ditanggung Al-Fatihahnya oleh imam. In kana ahlan lintahammuli, jika adalah imamnya itu ahli dalam menanggungnya. Makmum bacaan Al-Fatihahnya si masbuk ditanggung oleh imam. Syaratnya apabila imam itu adalah orang yang ahli untuk menanggungnya. Apa artinya? Dengan syarat imamnya itu tidak dalam keadaan berdiri di rakaat yang berdiri yang kedua pada seumpama bacaan pada pelaksanaan sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Orang gerhana bulan, gerhana matahari itu kan berdirinya dua kali, rukunya dua kali. Berdiri yang pertama nih, Fatihah surah, ruku, bangun kan, lalu baca Fatihah surah lagi, ruku, itidal, baru kemudian sujud. Jadi satu rakaat dua kali berdiri, dua kali ruku. Dalam pelaksanaan sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Maka si makmum masbuk ini kalau ditanggung bacaan Al-Fatihahnya pada waktu berdirinya imam di yang kedua, itu nggak sah. Karena imam itu tidak layak untuk menanggungnya. Kapan yang dibaca, yang ditanggung pada saat berdiri yang pertama. Kan imam baca Fatihah pertama, baca surat. Nah, dia kalau datang saat imam lagi baca surat belum selesai, maka dia terus ikut ruku, boleh, sah, karena itu imam ahli dalam menanggungnya. Tapi kalau setelah imam itu baca Fatihah, baca surat, ruku, lalu berdiri lagi, baca Fatihah, baca surat, nah itu tidak ahli dalam menanggung bacaannya si makmum. Maka si makmum itu wajib menyelesaikan Al-Fatihahnya, karena itu bukan tempat bacaan yang ditanggung oleh si imam. Wa yajibu tartibul Fatihah, dan wajib mentartib Al-Fatihah. Artinya mentartib, jangan ada pemisah di tengah-tengah ketika dia baca Al-Fatihah. Kalau seumpama dia baca ihdinas siratal mustaqim, bersih, dia baca alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu enggak tertib. Ketika dia selingi bacaan Al-Fatihah dengan zikir-zikir yang disunahkan di dalam sholat, maka dia istiqnaf lagi dari awal. Ihdinas siratal mustaqim, bersih, alhamdulillahirabbil alamin. Ulangin lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Karena memutus tertib. Wa muwalatuha
dan mualat. Artinya mualat beda dengan tertib. Kalau tertib itu bacaannya jangan terpotong dengan zikir yang lain. Tapi kalau mualat jangan diselingi dengan diam yang lama. Dan diamnya itu seukur mengambil nafas saja. Kalau seumpama Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Nah itu namanya mualat. Dikatakan tidak mualat antara diem yang pertama dengan diem yang kedua kagak beraturan. Antara yang ini pendek, yang ini panjang. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Nah itu kagak boleh baca begitu. Atau diemnya ada yang panjang, ada yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Lama banget, ngopi dulu, rokok dulu. Jadi nggak boleh ada jeda yang terlalu panjang. Wa tajwidu hurufiha, dan mentajwid huruf-hurufnya. Wa mura'atu tasdidatihal arba'a asyrota, dan menjaga tasdid-tasdidnya yang berjumlah 14. Jadi malam hari ini kita ingat-ingat tasdid dalam surat Al-Fatihah itu ada 14. Tadi hitung di rumah, apa bener ini 14? Hitung aja kan. Jadi biar ingat-ingat. Tasdid dalam surat Al-Fatihah ada 14. Tadi hitung di rumah, 1, 2. Ajarin pilih kita. Sambil masak begitu, apa sambil nyuci kan. Tasdid Al-Fatihah ada 14. Tambah juga. Wa man ajaza anil fatihati, dan orang yang tidak mampu dari Al-Fatihah. Al-Fatihah dia kagak bisa. Qara'a badalaha sab'a ayatin minal Qur'ani, maka dia membaca sebagai pengganti Al-Fatihah itu 7 ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Al-Fatihah dia nggak bisa, maka 7 ayat dari Al-Quran yang mana aja boleh sebagai pengganti dari Al-Fatihah. Fa'in ajaza anil Qur'ani ata bisab'atin minad dzikri. Fa'in ajaza, apabila dia tidak mampu anil Qur'ani, dari bacaan Al-Quran, ata bisab'atin minad dzikri, maka dia mendatangkan 7 kali dari berzikir. Nggak bisa Fatihah 7 ayat Al-Quran yang mana lagi? 7 ayat bacaan Quran kalau bisa 7 kali zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, 7 kali. Kalau emang dia kagak bisa baca Fatihah. Fa in ajaza anil dzikri, maka jika dia tidak mampu dari berzikir, zikir kagak bisa juga. Ya mungkin karena dia baru masuk Islam kali kan. Waqafa sakitan biqadriha, itu biqadriha apa biqadriha? Biqadriha. Kalau biqadriha dengan takdirnya, biqadriha dengan kadarnya. Waqafa sakitan biqadriha, maka dia berhenti diam dengan ukurannya Al-Fatihah.
wala yutarjimu anha, dan tiada menerjemahkan atasnya. Fikir kagak bisa juga, itu diem aja dia. Diem. Seukur berapa lama baca Al-Fatihah, itu diem. Dan tetap tidak boleh menerjemahkannya. Apalagi diterjemahin kan lebih susah lagi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam malaika. Udah